Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahidah Kamila sebagai pembicara ke-1 dengan rekan saya Selma Atifah sebagai pembicara kedua dan rekan saya yang ketiga Clara Zahra Feria. Di sini Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami akan membahas mosi kedua. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan video mosi tadi, saya akan memulai dari model dan mekanisme yang Dewan sebutkan tadi. Pertama, tes akan diadakan atau dibuat oleh tim ahli atau praktisi anak, bahkan psikolog yang berbasis ilmiah. Apakah pemerintah sanggup membiayai, sementara masih banyak masalah yang lebih darurat untuk diatasi? Apakah ada jaminan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat? Kedua, tes berupa asesmen yang berisi pola asuh dan psikologis. Pertanyaan saya adalah, apakah ada jaminan orang yang mengerjakan tes itu akan sepenuhnya jujur dan mengisi sesuai dengan pola pikirnya? Bisa saja ada pertanyaan yang membuat orang yang dites menghindari pertanyaan tersebut karena takut privasinya diumbar. Lalu, apakah bisa terjamin tes itu akan langsung berefek pada pola pikir orang tua tersebut? Poin selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu tidak semua orang tua memiliki waktu untuk mengikuti tes. Terlebih dengan kepadatan aktivitas yang harus dilakukan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah kesadaran. Dewan tidak menyebutkan berapa kali tes diadakan, apakah akan secara berkala atau hanya sekali saja. Apakah ada jaminan tes yang dilakukan hanya sekali itu akan langsung mempengaruhi pola pikir seseorang? Anggaplah yang kita ketahui selama ini, para pejabat yang koruptor bukanlah berasal dari kalangan rendah atau memiliki kegagalan pola asuh. Dan mereka pasti sebelumnya pernah bersekolah yang tinggi atau bisa kita sebut berkali-kali melakukan ujian yang mengangkat pelajaran moral atau pendidikan kewarganegaraan. Tapi masih saja melakukan hal yang dilarang, yang diajarkan untuk dilarang. Yang berkali-kali dilakukan saja belum tentu akan bisa masuk ke otak dan hati kita untuk menghadirkan kesadaran, apalagi jika hanya sekali. Ya, Dewan yang terhormat, saya Selma Atifah berdiri di sini dengan maksud melanjutkan argumentasi dari rekan saya. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020 pada bulan September mencatat jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa di Indonesia. Dan pada data terakhir yang tercatat bulan Februari tahun 2022, sebanyak 88,17 juta jiwa merupakan usia produktif, yakni dengan rentang dari usia 20 sampai 39. Usia tersebut merupakan usia-usia produktif di mana manusia benar-benar menggunakan potensinya sebaik mungkin, atau usia-usia di mana manusia memiliki pasangan hidup. Dewan yang terhormat, apakah pemerintah mampu mengontrol setiap individunya untuk menjalani tes kelayakan sebelum memiliki anak, sedangkan orang lain tidak akan pernah tahu kegiatan satu sama lainnya dalam 24 jam penuh? Atau apakah pemerintah akan mengontrol setiap pasangan suami istri dan menetapkan kapan saja pasangan suami istri dapat melakukan upaya memiliki anak atau melakukan hubungan? Bagaimana jika seorang wanita secara fisik dan psikisnya mampu, namun hanya karena tidak lulus kelayakan tes dengan skala kecil, sementara wanita itu benar-benar ingin memiliki keturunan? Apakah pemerintah ingin membatasi kebebasan penduduknya untuk memiliki keturunan? Apakah pemerintah ingin kelahiran di Indonesia menurun drastis hanya karena orang-orang takut menjalani tes tersebut? Dan bagaimana jika pola asuh orang tua sudah sempurna mendidik anak sesuai keinginan pemerintah, namun pemerintah belum sanggup menciptakan lingkungan sosial yang baik dan aman di sekolah negeri? Atau bagaimana jika guru-guru yang disediakan pemerintah justru merusak pola asuh orang tua yang sudah diupayakan semaksimal mungkin? Akan masih ada kemungkinan untuk anak tumbuh memiliki trauma dan ketidakstabilan emosi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, pola asuh yang orang tua saya terapkan sudah mendidik saya untuk menjadi pribadi yang memiliki emosi yang stabil, dan saya pula telah diajarkan untuk meregulasi emosi dengan baik. Namun menempuh pendidikan sekolah dasar di sekolah negeri memberikan saya trauma untuk bebas berpendapat, dan saya sendiri mendapatkan perundingan oleh guru wali kelas yang merupakan pegawai negeri sipil negara ini.
Dari pengalaman saya dapat disimpulkan pemerintah memiliki hal-hal yang harus diprioritaskan seperti menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan aman untuk warganya, maupun melakukan tes kelayakan untuk calon guru agar Indonesia memiliki kualitas pendidik yang tinggi. Tentu keputusan pemerintah tersebut yang mengharuskan, mewajibkan tes kelayakan untuk para calon orang tua memiliki beberapa unsur yang tidak relevan dan tidak efektif jika keputusan tersebut dijadikan sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan seperti fasilitas. Sekian dari saya, akan diberikan rekan saya. Saya Clara Zarafelia sebagai pembicara ketiga akan melanjutkannya. Dewan Juri yang terhormat, sesuai apa yang telah argumen teman saya sampaikan, bahwasanya kami dari tim kontra dengan tegas menegaskan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki seorang anak. Karena jelas tadi tim pro mengatakan bahwasanya tes ini adalah tes yang harus dilakukan sebelum mempunyai anak. Tapi nyatanya tentu tak semua orang dapat melakukan tes itu. Dan kembali lagi dengan argumen yang telah teman saya sampaikan, bahwasanya apakah pemerintah ini mampu untuk membiayai semua tes ini? Dan menurut kami seharusnya tes ini lebih baik diadakan, tapi bukan suatu kewajiban untuk masyarakat melakukannya, melainkan suatu penawaran untuk masyarakat yang ingin melakukannya saja. Lebih baik memang pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan hal-hal yang menjadikan lingkungan sosial yang aman untuk keberlangsungan hidup seorang anak ke depannya, daripada mengadakan tes wajib bagi orang tua sebelum mempunyai anak. Karena meskipun orang tua itu sudah melakukan tes, apakah hasilnya akan tentu akurat? Jawabannya tentu belum pasti. Karena kita juga sebagai makhluk hidup pastinya akan memiliki kepribadian yang pastinya berubah. Maka dengan itu kami selaku tim pro menyatakan bahwa bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.